Trip wisata religi seharian di Lombok sampai dengan berkunjung ataupun ziarah ke salah satu makam pahlawan nasional di Lombok Timur. Guys, ini merupakan trip wisata religi saya di Lombok Tengah dan juga Lombok Timur bersama My Trans Lombok. Perjalanan kali ini akan makan waktu seharian, yang dimana kita akan mengunjungi sebanyak 5 makam tokoh yang dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Lombok. Di antaranya makam Ketak Tuan Guru Datuk Lopan di Kopang, Lombok Tengah, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Jainul Abdul Majid yang merupakan tokoh pahlawan nasional di Selong, Lombok Timur. Kemudian Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Ali Batu Sakre, Lombok Timur, yang dikenal sebagai salah satu tokoh pejuang dalam perang melawan kekuasaan penjajahan Hindu Bali di kala itu. Lanjut di Tuan Guru Haji Muhammad Mutawali Yahya Al-Kalimi di Jerowaru, Lombok Timur. Dan terakhir di Tuan Guru Haji Sibuwai di Jerowaru, Lombok Timur juga, guys. Selain bisa berkunjung ke beberapa daerah di Lombok bagian tengah dan timur, perjalanan kali ini juga kita bisa lihat view laut yang cukup indah di kunjungan terakhir, tepatnya di Jerowaru, Lombok Timur. Sekarang saya berada di Pondok Pesantren Darussalam Bermi yang terletak di Babu Salam, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Perjalanan kali ini berbarengan juga dengan jemaah perempuan Pondok Pesantren Darussalam Bermi. Terlihat jemaah yang cukup banyak dalam kunjungan ziarah sampai ada beberapa unit bus medium yang terparkir, yang nantinya akan diisi oleh jemaah. Oh ya, untuk unit yang akan temanin saya seharian dalam perjalanan kali ini, yaitu menggunakan mobil Toyota Hiace, dan ada rombongan jamaah juga yang bakalan satu armada dengan saya. Oh ya, untuk driver yang menemani trip kita kali ini, yaitu namanya Pak Sahdan dari My Trans Lombok. Di pukul 08.58 waktu Indonesia bagian tengah, armada kita dan rombongan jamaah mulai meninggalkan Pondok Pesantren Darussalam Bermi. Tujuan kunjungan pertama kita kali ini yaitu makam Ketak Tuan Guru Datuk Lopan di Kopang, Lombok Tengah. Jalur yang dipilih menuju arah ke sana yaitu jalur bypass dan dilanjutkan dengan jalur di pedesaan. Di pukul 09.47 waktu Indonesia bagian tengah, akhirnya kita tiba juga di makam Ketak peristirahatan terakhir Datuk Lopan yang berada di Desa Munggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Oh iya, ada beberapa unit bus dan minibus yang disewa dari My Trans Lombok yang juga berada di bawah naungan Sentra Renkat Lombok. My Trans Lombok sendiri merupakan perusahaan penyedia perjalanan berbagai wisata di Pulau Lombok seperti sewa mobil, open trip, honeymoon, liburan keluarga, wisata rombongan, sewa bus, dan masih banyak lagi. Untuk proses pemesanannya bisa melalui aplikasi MYTL di smartphone Anda atau juga bisa kontak lewat WhatsApp yang tak tampilin di layar video ini, guys. Soal unit mobil Anda tidak perlu khawatir, ada puluhan armada yang siap melayani perjalanan Anda, mulai dari mobil kecil hingga bus besar. Tempat kunjungan ziarah makam pertama kita ini adalah makam Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Saleh atau dikenal dengan nama Tuan Guru Lopan atau Datuk Lopan. Di usianya yang ke-20 tahun, Datuk Lopan menunaikan ibadah haji. Kembalinya dari Mekah, Datuk Lopan menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok yang dilakukan setiap hari dari rumah ke rumah, guys. Oh ya, untuk tiket masuknya seikhlasnya saja, kalau tidak ada tidak apa-apa juga. Kurang lebih 40 menit di sini, kita siap melanjutkan ke tempat yang berikutnya, yaitu makam tokoh pahlawan nasional, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Jainul Abdul Majid yang berada di Selong, Lombok Timur. Kurang lebih 50 menit perjalanan, akhirnya kita tiba juga di Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tempat makamnya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Jainul Abdul Majid, yang merupakan seorang ulama karismatik di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan merupakan pendiri Nahdlatul Wathon, organisasi massa Islam terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berbicara terkait jasa beliau semasa hidup mungkin tidak ada habisnya, termasuk menjadi pelopor kemerdekaan Republik Indonesia untuk daerah Lombok pada tahun 1945. Maka tidak heran di tahun 2017, bertempat di Istana Negara, beliau dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia. Kurang lebih 40 menit di sini, kita akan melanjutkan perjalanan kita lagi ke tempat yang berikutnya yang menjadi tujuan ziarah makam yang ketiga, yaitu makam Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Ali Batu. Tepat di pukul 12.19 waktu Indonesia bagian tengah, akhirnya kita tiba juga. Lokasinya tidak jauh dari tempat sebelumnya, cuman butuh waktu 19 menit saja sudah sampai. Tepatnya di Batu Bangka Sakre, Kecamatan Sakre, Kabupaten Lombok Timur.
Disinilah tempat peristirahatan terakhir Tuan Guru Haji Muhammad Ali Batu, yang merupakan sosok yang cukup bersejarah dalam perjalanan Islam di Pulau Lombok, dan Anda akan jumpai terkait perjalanan beliau dalam melawan penjajahan Belanda di kala itu, serta cukup banyak ditemui dalam laporan sejarah Belanda di daerah Lombok karena sosoknya yang sangat disegani di kala itu. Selain itu, Tuan Guru Haji Muhammad Ali Batu dikenal sebagai pemersatu umat, khususnya umat Islam baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata dari pemecahan, dan juga sebagai pejuang dalam perang melawan kekuasaan penjajahan Hindu Bali yang ada di Pulau Lombok. Setelah melakukan sholat zuhur sekalian makan siang, kami pun mulai bergegas menuju ke tempat berikutnya, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Mutawali Yahya Al-Kalimi yang berlokasi di Jerowaru, Lombok Timur. Di pukul 14.08 waktu setempat akhirnya kita tiba juga. Tidak sampai 30 menit perjalanan sudah sampai, tepatnya di Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Di sebelah masjid ini Anda akan menjumpai makam Tuan Guru Haji Muhammad Mutawali Yahya Al-Kalimi yang merupakan sosok yang dikenal sebagai tokoh yang dianggap mampu mengubah pola pikir masyarakat yang menganut paham animisme, dinamisme, dan juga pengikut ajaran Islam waktu telu yang masih berkembang luas di masyarakat di kala itu. Tidak sampai di sini saja, selanjutnya kita akan menuju di tempat makam yang menjadi makam terakhir dalam kunjungan ziarah kita kali ini, yaitu Tuan Guru Haji Sibawai. Perjalanan dari tempat sebelumnya ke makam ini kurang lebih 20 menit saja sudah sampai. Tempatnya berada di puncak Bukit Ujung Kemalik, Desa Pemongkas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. View dari bukit ini cukup bagus, di mana kita akan disuguhkan dengan view laut yang cukup indah. Oh ya, Tuan Guru Haji Sibawai sendiri merupakan sosok yang dinilai memiliki kemampuan sebagai tokoh yang berperan penting dalam pelestarian lingkungan, khususnya di Pulau Lombok, serta dianggap sebagai salah satu tokoh yang berdakwah berbasis lingkungan, intelektual, dan juga Tuan Guru pesantren. Kunjungan terakhir ini terasa sangat menyenangkan dan nuansanya begitu adem. Tempatnya juga cukup bersih serta view yang ditawarkannya pun begitu indah. Bapak Haji Marsan, selaku Ketua Panitia Pelaksana, berharap kegiatan ini terus bisa dilakukan untuk kedepannya. Dan di pukul 16.22 waktu Indonesia bagian tengah, kami pun mutusin untuk balik arah menuju kota Mataram. Saya ucapkan terima kasih untuk MyTrans Lombok dan juga Sentra Renka selaku penyedia kendaraan yang telah menemani perjalanan saya kali ini. Supir dan krunya juga begitu ramah sekali. Bagi Anda yang rencana sewa mobil maupun bus menggunakan jasa dari MyTrans Lombok, sangat rekomendasi menurut saya. Sekian dulu dan sampai jumpa di next video guys. Salah satu bus terbaik untuk perjalanan wisata di Pulau Lombok, bahkan yang pertama memiliki Jetbus 5 Adiputro di NTB. Ini merupakan salah satu bus terbaik yang menyediakan perjalanan wisata di Pulau Lombok yang berada di bawah naungan Pusat Perbelanjaan Sasaku Lombok. Bus ini rata-rata menggunakan armada yang terawat, interior yang nyaman, supir dan kru yang ramah, dan bahkan telah merilis bus terbaru Jetbus 5 Adiputro Malang yang diklaim sebagai perusahaan otobus pertama yang merilis bus terbaru buatan Adiputro Jetbus 5 ini di NTB. Dan uniknya, semua bus yang dioperasikan menggunakan bus dengan kaca tunggal atau single glass. Jadi perjalanan wisata terasa lebih menyenangkan karena bisa menikmati view selama perjalanan. Kali ini saya berada di Pulbus Kem Umay, salah satu perusahaan otobus pariwisata yang ada di Pulau Lombok, yang berada di Jalan Raya Senggigi, Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Pas sampingnya Pusat Perbelanjaan Sasaku Lombok, terlihat beberapa unit bus yang terparkir. Selain unit yang telah keluar mengantar wisatawan, yang menarik perhatian yaitu salah satu armada terbarunya yang menggunakan bodi terbaru dari karoseri Adiputro Malang.
Di depan kita ini salah satu bus camp Umay yang menggunakan bodi Jetbus 5 SHD Adiputro. Sekilas terlihat bus ini begitu elegan, ditambah lagi menggunakan kaca tunggal atau single glass yang membuat armada ini terlihat begitu istimewa. Apalagi digunakan untuk perjalanan wisata, view sepanjang perjalanan begitu terlihat jelas. Jetbus 5 sendiri merupakan bodi terbaru buatan karoseri Adiputro Malang yang pertama kali dirilis pada tahun 2023 lalu. Tidak heran bus camp Umay ini diklaim sebagai pemilik armada Jetbus 5 pertama di NTB. Terlihat tampilan yang cukup berbeda dengan generasi sebelumnya. Bus ini dibangun di atas chassis Hino terbaru yang sudah menggunakan suspensi udara, yaitu Hino RM280 ABS Euro 4. Namun sayang banget nih, kita belum sempat mengintip bagian interiornya. Seperti bus pariwisata pada umumnya, bus ini tidak dilengkapi dengan toilet, jadi bisa memaksimalkan jumlah kursi. Dengan total jumlah kursi sebanyak 50 seat dalam satu armada ini. Selain bodi Adiputro, perusahaan otobus camp Umay rata-rata menggunakan bodi bus jahitan dari karoseri Laksana Ungaran Semarang, Jawa Tengah tipe Torista. Torista sendiri merupakan salah satu model dari karoseri Laksana untuk kelas bus medium dan menengahnya. Rata-rata bus yang dimiliki oleh perusahaan otobus camp Umay ini menggunakan kaca tunggal, jadi benar-benar cakep. Untuk yang Laksana, rata-rata menggunakan sasis Mercedes-Benz OF 917 yang merupakan line up dari Mercedes-Benz untuk kelas mesin depannya. Sekarang kita akan coba mengintip bagian interiornya. Ketika berada di dalam interiornya begitu terasa nuansa kenyamanan karena menggunakan kaca tunggal. Pandangan ke depan sendiri begitu leluasa, jadi lebih enak menikmati view selama perjalanan yang tentunya perjalanan wisata Anda terasa begitu menyenangkan. Memiliki kursi dengan konfigurasi dua-dua kanan kiri merek Rimba Kencana. Di masing-masing seatnya ada reclining seat untuk mengatur sandaran kursi, tempat penyimpanan, cup holder, dan lain sebagainya. Untuk jarak antar kursinya cukup pas lah, tidak terasa begitu sempit. Ketika mengelinding di aspal, perjalanan menggunakan bus camp Umay ini cukup terasa nyaman. Selain itu memiliki supir dan kru yang ramah yang siap membantu Anda selama perjalanan. Untuk view ke depan sendiri ketika di perjalanan seperti ini cukup memberikan pandangan yang leluasa. Bagi Anda yang berencana wisata rombongan dengan menggunakan bus camp Umay ini, bisa kontak agen MyTrans Lombok. Kontaknya tak tampilin di layar video ini dan juga di deskripsi video ini guys. Oh ya, bus camp Umay sendiri merupakan salah satu perusahaan penyedia transportasi perjalanan wisata di Pulau Lombok yang berada di bawah naungan Pusat Oleh-oleh dan Perbelanjaan Sasaku Lombok. Sasaku sendiri menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang cukup favorit dan cukup terkenal di Lombok yang seringkali dikunjungi wisatawan. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam. Saat pertama kali masuk terasa nuansa yang mewah. Sasaku Lombok ini menyediakan berbagai macam oleh-oleh, terutama oleh-oleh khas Lombok, mulai dari perhiasan, kaos, kain tenun, dan aksesoris unik lainnya. Di dalamnya ada restorannya juga yang cocok banget bagi Anda yang ingin santai-santai sebaring menyantap makanan maupun minuman. Untuk perhiasan yang dijual di sini cukup beragam, tinggal disesuaikan saja dengan selera Anda. Untuk kain tenun di sini pastinya tidak diragukan lagi, sebab pembuatannya merupakan hasil tangan kreatif langsung dari warga lokal Lombok dengan pembuatan yang teliti, mengutamakan kualitas dan juga seni. Di sini juga tersedia berbagai macam pakaian dan kaos, mulai dari kaos harian, kaos khas Lombok, baju adat, dan lain sebagainya. Bukan itu saja, beragam snack, makanan ringan, kue, dan lain-lain tersedia di sini. Bagi Anda yang suka koleksi aksesoris unik juga tersedia guys, pilihannya pun cukup beragam. Nah, bagi Anda yang hendak berlibur di Pulau Lombok, berkunjung ke Sasaku Lombok wajib banget dicoba guys. Sejuknya air terjun Sendang Jile Kabupaten Lombok Utara.
Guys, ini merupakan trip perjalanan saya dari kota Mataram menuju air terjun Sendang Gila yang berada di Kabupaten Lombok Utara bersama My Trans Lombok. Perjalanan ini akan mampir di Senggigi View, Villa Hantu dengan panorama yang indah, Malaka dengan view 3 Pulau Gili, Rumah Adat Senaru, view air terjun Tiu Kelep, air terjun Sendang Gila yang asli keren banget, dan terakhir kita akan mampir di Lombok Eksotik, sudah termasuk dengan mobil, supir, dan juga makan siang. Ini merupakan trip perjalanan saya menuju air terjun Sendang Gila yang berada di Kabupaten Lombok Utara. Perjalanan ini saya memilih paket wisata trip air terjun Senaru 4 orang bersama My Trans Lombok. Dengan harga per orangnya cuma Rp350.000 saja. Saya mulai perjalanan ini dari Crystal City Hotel tempat saya menginap. Oh iya, Hotel Crystal City ini cukup nyaman sekali. Memiliki kamar yang luas, 2 tempat tidur. Ada AC, TV LCD, lemari, Wi-Fi, dan lain sebagainya. Lebih kerennya lagi, kita bisa langsung akses ke taman buat ngopi-ngopi ataupun santai-santai. Harga per malamnya cuma Rp250.000 saja. Letaknya di Jalan Bung Karno, Mataram Timur, Kota Mataram. Dan ini nih unit yang akan menemani trip saya seharian. Pakai mobil Innova, pasti ini mah bakalan nyaman banget selama di jalan. Gas, kita langsung saja naik ke dalam mobil guys. Oh ya, hampir lupa, driver yang bakalan menemani trip saya kali ini namanya Pak Sahdan. Di pukul 08.32 saya mulai meninggalkan hotel. Jalur perjalanan ini akan melewati jalur Senggigi karena nantinya kita bakalan mampir di Senggigi View, Villa Hantu, dan juga Malaka guys. Jalur Senggigi ini memang seru sekali karena banyak panorama indah yang bisa Anda nikmati sepanjang perjalanan. Di pukul 9.09 kita tiba di Senggigi View. Tuh, bisa dilihat guys. Wah, ini sih keren banget. Di Senggigi View ini menjadi salah satu tempat yang sering disinggahi oleh wisatawan karena di sini menyajikan view pantai Senggigi dari atas yang indah. Di sini mah Anda wajib foto-foto guys. Kurang lebih 15 menit di Senggigi View kita lanjut perjalanan lagi. Oh ya, Pak driver yang bertugas enak banget diajak ngobrol, jadi nggak terlalu bosan selama perjalanan. Tepat di pukul 09.30 kita akhirnya tiba di Villa Hantu guys. Villa Hantu sendiri merupakan sebuah bangunan villa yang terbengkalai yang menawarkan pemandangan yang indah dan epik apalagi untuk foto-foto maupun video. Bagaimana tidak, di tempat ini menyuguhkan panorama laut biru, pesisir pantai yang indah, adem banget sih rasanya di sini guys. Maka bagi Anda yang lewat di jalur ini, wajib banget nih mampir di Villa Hantu ini. Setelah berpuas diri di Villa Hantu, saya pun memutuskan untuk lanjut perjalanan lagi. Oh ya, sebelumnya saya berencana memilih paket wisata trip ke Pulau Gili Trawangan. Namun saat trip perjalanan ini, cuacanya lagi kurang mendukung. Dapat kabar bahwa ombak penyeberangan menuju Pulau Gili Trawangan cukup besar. Akhirnya saya memilih paket yang lain, yaitu trip air terjun Lombok Utara di My Trans Lombok. Oh ya, My Trans Lombok sendiri merupakan perusahaan penyedia perjalanan berbagai wisata di Pulau Lombok, seperti sewa mobil, open trip, honeymoon, liburan keluarga, wisata rombongan, sewa bus, dan masih banyak lagi. Untuk paket wisata ini saya pesan melalui aplikasi smartphone MYTL, yaitu trip sehari air terjun Lombok Utara 4 orang dengan harga per orangnya Rp350.000 dengan fasilitas mobil, supir, BBM, bayar parkir, tiket masuk objek wisata, dan juga makan siang. Selain itu di aplikasi MYTL juga Anda bisa menjumpai beragam paket wisata yang bisa Anda pilih, seperti menuju Pulau Gili Trawangan, Pantai Pink, wisata Sembalun, Tor Mandalika, dan lain sebagainya. Yang mau tanya-tanya kontaknya, tak cantumin di layar ini ya guys. Selama perjalanan view-nya cukup adem, namun sayang banget nih cuaca perjalanan kita kali ini lagi kurang bagus, tapi ya dinikmatin sajalah. Di pukul 11.04 kita tiba di Rumah Adat Senaru, Kabupaten Lombok Utara. Rumah Adat Senaru sendiri merupakan rumah adat yang telah berdiri sejak lama, seiring dengan letusan Gunung Samalas atau juga dikenal sebagai Gunung Rinjani Tua, tepatnya pada 1257 Masehi, yang menjadikannya dusun adat ini menjadi salah satu dusun adat tertua di Pulau Lombok. Di kampung tradisional Senaru ini berdiri beberapa bangunan khas Lombok yang terbuat dari bambu mulai dari tiang, dinding, sampai dengan pintu.
sementara atapnya menggunakan alang-alang dan pondasi rumahnya berupa tanah atau batu. Setelah berpuas diri di rumah adat Senaru ini, kita menuju kebun kopi yang dimana akan menyuguhkan view air terjun Tiu Kelep dari atas. Tuh, bisa dilihat guys. Wah, ini sih keren banget ya. Di pukul 12.31 kita tiba di Pondok Senaru untuk makan siang. Suasana di Pondok Senaru ini adem bener sih. Oh ya, untuk estimasi perjalanan normal dari Mataram menuju Senaru ini kurang lebih 2 jam 30 menit saja. Namun ini agak telat sampai ya, karena saya minta sama Pak supirnya untuk singgah dan santai-santai selama di jalan tadi. Dan ini nih menu makan siang kita, nasi goreng dan es jeruk. Tentunya dengan view di belakangnya itu air terjun guys. Setelah kenyang, saya pun menuju air terjun Sendang Gile dan ditemani oleh tour guide dari MyTrans Lombok yaitu Bang Ilpi. Kurang lebih 14 menit jalan kaki akhirnya kita tiba juga di air terjun Sendang Gile. Ini sih keren ya, bisa dilihat guys. Air terjun Sendang Gile sendiri merupakan salah satu air terjun yang berada di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Air terjun ini bisa Anda jumpai lebih mudah karena akses dari jalan raya umum menuju air terjun ini kurang lebih 15 menit saja sudah sampai. Kata Bang Ilpi, uniknya air terjun Sendang Gile ini walaupun lagi hujan, airnya akan tetap jernih karena sumber air terjun ini berasal langsung dari mata air, bukan dari air sungai. Kalau sudah sampai di sini, jangan buru-buru pulang guys. Wajib ngopi atau pop mie dulu lah, sambil nikmatin sejuk dan indahnya air terjun Sendang Gile ini. Di kawasan air terjun ini Anda bisa menjumpai orang-orang jualan, tempat duduk buat santai-santai, musola, toilet, dan lain sebagainya. Tepat di pukul 15.30 saya pun mutusin untuk balik arah menuju kota Mataram via jalur Senggigi. Dan di pukul 17.20 saya pun tiba di Lombok Eksotik. Karena mesen trip harian, kata Pak drivernya saya mendapatkan voucher di Lombok Eksotik ini sebanyak Rp100.000. Ya lumayan lah. Belum tahu nih mau dipakai buat belanja apaan nantinya. Oh ya, Lombok Eksotik sendiri merupakan sentral oleh-oleh, kafe, dan juga resto yang berada di Lombok. Tepatnya di Jalan Raya Senggigi, Dusun Tanah Embat Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Berhubung baru pertama kali masuk sini, kaget dong langsung disambut dengan ramah oleh pegawainya. Pertama kali masuk langsung disuguhkan dengan nuansa yang mewah, nyaman, bersih, dan juga harum. Mantap sih ini. Setelah keliling-keliling, oleh-oleh yang tersedia di Lombok Eksotik ini cukup lengkap di segala umur. Dan lebih kerennya lagi, harganya terbilang cukup murah dan terjangkau. Nih dapat baju yang tak lihat-lihat bagus bahannya dengan harganya cuma Rp97.000 saja. Dan tentunya belanja pakai voucher gratisan dari MyTrans Lombok. Ya daripada dianggurin kan? Dan di pukul 19.03 kita pun tiba di Hotel Crystal City. Seru banget dah trip seharian untuk hari ini. Untuk perjalanan bersama MyTrans Lombok hari ini cukup puas. Mobilnya nyaman, drivernya juga ramah, dan tempat yang dikunjungi untuk hari ini cukup bervariasi. Dari saya rekomendasi banget sih pakai jasa MyTrans Lombok. Oh ya, hampir lupa juga nih, terima kasih buat Pak Sahdan yang bertugas hari ini. Sekian dulu untuk video kita kali ini, dan sampai jumpa di next video guys. Mengunjungi beberapa tempat wisata di bagian selatan Pulau Lombok dengan mobil klasik tahun 1958 yang spesial. Ini merupakan perjalanan saya mengunjungi beberapa tempat wisata di Lombok bagian selatan dengan mobil yang cukup unik, mulai dari desa adat Istiadat, berfoto depan sirkuit Mandalika, hingga mengunjungi salah satu pantai yang cukup indah. Perjalanan ini terasa begitu syahdu. Bagaimana tidak,
Kita menggunakan salah satu kendaraan yang cukup unik dan spesial, mobil keluaran tahun 1958. Selain memiliki tampilan yang cakep di bagian eksteriornya, di sisi interiornya juga sudah di-improvement atau di-upgrade lebih nyaman lagi, seperti kursinya yang nyaman dan empuk, AC yang dingin, sunroof, dan beberapa hal lainnya. Ini adalah perjalanan saya bersama MyTrans Lombok dan juga Lombok Superband, salah satu penyedia beragam transportasi di Pulau Lombok. Salah satunya mobil yang kita gunakan ini. Perjalanan dengan menggunakan mobil ini terasa begitu berkesan. Pandangan dari sisi interiornya cukup luas, ditambah lagi view perjalanan di bagian selatan ini terbilang cukup menarik. Perjalanan saya mulai dari Five Hotel Langko Mataram. Karena lagi hujan, kita akan review sekilas mobilnya belakangan saja. Ini kita langsung naik ke atas mobil. Saat pertama kali masuk, dalam interiornya cukup terasa nyaman, walaupun mobil ini telah mengaspal cukup lama. Di luar lagi hujan, yang membuat perjalanan kita makin sahdu. Hal pertama yang saya rasakan, bantingan suspensinya enak dan empuk. Selain itu, telah dipasang hit unit Android, ada USB charging untuk mengisi daya handphone, kursi yang sudah di-upgrade lebih nyaman dan lebih lebar lagi, yang terdiri dari 3 baris, 1 baris pengemudi dan 2 baris belakang. Nah, ini nih yang seru, sunroofnya. Jadi kesan elegannya benar-benar terasa. Tujuan kunjungan kita yang pertama akan mengarah ke desa wisata tradisional Ende yang berada di Lombok Tengah. Jalur yang kita lalui yaitu jalur bypass dengan jalan yang cukup bagus. Kadang sesekali butiran air hujan mengetuk bodi mobil yang membuat perjalanan ini makin sahdu. Karena mobil yang kita gunakan ini tergolong jarang dijumpai, kadang sesekali menjadi pusat perhatian orang di jalan. "50 menit telah berlalu. Mobil yang kita tumpangi baru saja melewati bundaran depan Bandara Internasional Lombok, yang dimana jika kita ambil kiri, akan melewati jalur bypass yang merupakan jalur cepat menuju sirkuit Mandalika. Sedangkan jalur yang kita lalui ini, jalur selatan yang akan melewati beberapa tempat wisata seperti Desa Ende, Desa Sade, dan lain sebagainya. Sekarang kita telah tiba di desa wisata tradisional Desa Ende. Sasak Ende sendiri merupakan salah satu desa wisata tradisional yang terletak di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Namun kami tidak masuk ke dalam, cuman sekedar istirahat dan santai saja. Bagi Anda yang punya waktu lebih, boleh juga nih masuk ke dalam desa Sasak Ende ini, sebab Anda akan melihat rumah Sasak yang masih tradisional beserta kehidupan warganya yang masih kental akan adat istiadat, dan juga Anda akan disuguhkan dengan pertunjukan musik genggong dan perisaian. Dan ini nih mobil yang menemani perjalanan kita, Chevrolet tahun 1958 Apache. Memiliki tampilan yang cukup cakep yang dipadukan dengan warna biru muda terang, membuat face mobil ini terlihat keren dan segar. Secara tampilan depan, mobil ini terlihat begitu spesial, baik dari lampu dan juga lekukan desain yang benar-benar menggambarkan mobil pada masanya. Di sisi samping pun, terlihat mobil ini memiliki ukuran yang cukup panjang. Bagian belakang simpel tapi cukup menarik sih. Mobil ini dioperasikan oleh MYTL atau MyTrans Lombok, salah satu perusahaan penyedia sewa beragam mobil dan juga perjalanan di Pulau Lombok, baik ke tempat wisata, ke bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Nah, bagi Anda nih yang pengen liburan di Lombok dan ingin sewa mobil ini, bisa menghubungi MYTL. Kontak dan aplikasinya saya cantumkan di layar video ini. Setelah cukup lama bersantai-santai di sini, kami siap menuju tempat yang hendak kami kunjungi berikutnya, yaitu sirkuit Mandalika dan juga Pantai Tanjung An. Jadi rebutan foto hari ini.
Perjalanan sejauh ini cukup nyaman, bantingan suspensinya juga enak ketika duduk di dalam mobil ini, ditambah lagi interiornya sudah di-improvement. Seru pokoknya. Untuk perjalanan berikutnya, mengunjungi sirkuit Mandalika dan juga Pantai Tanjung An, kita akan lanjut di part 2 guys. Indah dan sejuknya Sembalun yang dijuluki sebagai surga kecilnya di kaki Gunung Rinjani. Ini merupakan perjalanan saya menuju Sembalun yang berada di kaki Gunung Rinjani Lombok, yang dikenal memiliki panorama perbukitan dan pegunungan yang menawan. Tidak hanya itu, Anda juga bisa mengabadikan momen dengan berfoto metik buah di kebunnya langsung, atau dengan duduk sambil menyantap kuliner dengan suasana yang adem dan dibarengi dengan panorama yang indah khas Sembalun punya. Oh iya, kalau kesini Anda wajib menggunakan pakaian yang agak tebalan ya, dingin banget soalnya. Ini memang sengaja ke sini. Ya. Aslinya dari mana? Dari Mataram. Saya mulai perjalanan ini dari kota Mataram sekitar pukul 09.35 waktu Indonesia bagian tengah via jalur Lombok Tengah dan juga Lombok Timur. Seperti biasa, selama perjalanan kita bisa lihat hamparan sawah. Satu yang tidak boleh ketinggalan, cemilan dan minuman wajib di stok, supaya Anda tidak lapar selama perjalanan. Sebelum masuk kawasan Taman Nasional Rinjani, saya mampir untuk beli gorengan dulu. Nggak tahu ya, pengen makan gorengan aja sih rasanya. Oh ya, setelah masuk kawasan Taman Nasional Rinjani, rasanya adem banget. Udara yang segar, bagaimana tidak hutan di sepanjang jalur menuju Sembalun ini terlihat masih terjaga dan masih asri. Untuk jalannya terbilang bagus, mulus dan juga cukup lebar. Namun bisa dibilang lintasan ini cukup ekstrim, nanjaknya itu lumayan yang saya rasakan. Maka bagi Anda yang berencana ke Sembalun, pastikan dicek dulu kendaraan Anda, dan bagi Anda yang ngerasa belum terlalu mahir mengemudi kendaraan roda 4, sebaiknya Anda pertimbangkan lagi untuk ke Sembalun. Apalagi Anda yang berencana menggunakan mobil LCGC dengan kapasitas angkutan yang agak berat. Karena perjalanan kali ini saya menggunakan jasa dari MyTrans Lombok dengan kendaraan yang prima dan supir yang berpengalaman, jadi amanlah. Di pukul 12.06 waktu Indonesia bagian tengah, rasa lelah kita akhirnya terbalas juga. Ini asli keren banget sih. Udaranya segar, panorama yang ditawarkannya pun asli bagus sekali. Sesampai di puncak, saya pun mutusin untuk masuk di Taman Wisata Pusuk Sembalun dengan harga tiketnya Rp5.000 saja per orang. Oh iya, ketika Anda masuk ke kawasan ini, usahakan dijaga baik-baik barang bawaan Anda. Apalagi terkait makanan maupun minuman, usahakan dihabisin dulu atau jangan dibawa masuk ya, sebab Anda akan jadi incaran para monyet. Taman Wisata Pusuk Sembalun sendiri merupakan kawasan yang menawarkan view khas lereng Gunung Rinjani Lombok, view yang didominasi oleh bukit-bukit, gunung, hamparan area sawah, serta rumah warga Sembalun. Tapi view di sini asli cakep banget sih. Sekarang kita ada di pusuknya Sembalun ya, dan untuk suasana dan kondisinya seperti ini. Ini untuk cuacanya adem rasanya, biarpun kelihatan panas tapi di sini adem. Dan di sini juga itu view-nya lumayan enak sih. Jadi kalau kalian pengen foto-foto, supayanya kesan ketika kalian nyampe Sembalun itu kerasa banget sih di sini. Guys, sapa dulu. Nanti buat konten di Facebook. Ini memang sengaja ke sini. Ya. Aslinya dari mana? Dari Mataram. Anjani. Setelah berpuas diri di sini, kita lanjut perjalanan lagi. Kali ini kita akan mengarah ke kebun warga Sembalun. Oh ya, mohon maaf kamera saya agak error di sini. Jadi sepanjang turunan ke kebun warga tidak terekam guys. Di pukul 12.54 waktu setempat kita tiba di kebun warga. Kata orang, kalau ke Sembalun tidak masuk ke kebun stroberi rasanya ada yang kurang. Nah, ini saya sudah masuk ke kebun stroberi metik sendiri. Untuk harga tiket masuk sendiri seharga 15.000 saja per orang. Biarpun kelihatan panas di sini, tapi asli suhunya dingin banget, guys.
lightning strikes every time she moves. Di pukul 13.53 kita lanjut perjalanan lagi. Sepanjang jalan kita benar-benar disuguhkan dengan view yang seindah ini. Strikes every time she moves. And everybody's watching her. Di pukul 13.45 kita tiba di rumah makan teras sawah untuk melakukan makan siang. Suasana di sini cukup sejuk dan juga adem. Makan ataupun ngopi sambil nikmatin pemandangan yang seperti ini asli bikin betah ya. Kagak mau pulang rasanya. Ini asli cakep banget guys. Ini kita baru saja selesai makan, kita menggunakan jasa dari MyTrans Lombok. Ini MyTrans Lombok, apakah bisa keliling segala wisata yang ada di Lombok atau gimana Bang? Ya, kebetulan MyTrans Lombok itu penyedia jasa transport di Lombok itu dengan segala rute dan destinasi di Lombok, tergantung dari request customernya kemana aja bisa. Kalau misalkan biasanya ada dari pelabuhan, kalau ke kota bisa juga ya? Bisa, pokoknya dari berbagai macam titik penjemputan itu bisa kita. Bisa, iya. Jadi kalau teman-teman yang rencana pengen liburan ke Lombok, itu bisa saja kontak MyTrans Lombok ya. Nanti saya bakalan sertakan juga aplikasinya ya. Jadi tidak perlu ragu, jadi di aplikasinya itu sudah tertera juga berapa sih biayanya dan lain sebagainya. Jadi sistemnya itu begitu transparan lah. Oke, namanya siapa Bang? Saya Ivan. Oh Bang Ivan, oke. Thank you Bang. Oh ya, di perjalanan kali ini saya menggunakan jasa dari MyTrans Lombok. MyTrans Lombok sendiri merupakan jasa penyedia transportasi berbagai wisata di Pulau Lombok. Anda bisa memesan melalui aplikasi MYTL di smartphone Anda. Tinggal disesuaikan saja dengan wisata yang Anda pengen kunjungi dan juga budget yang Anda punya. Tepat di pukul 14.50 kami pun lanjut perjalanan lagi. Biar kagak bosan arah pulang kami mutusin untuk lewat jalur Lombok Utara. Dan rencananya bakalan sunsetan di Malimbu atau Senggigi kalau cuacanya tidak mendung ya. Masih dengan panorama khas Sembalun punya. Kita masih disuguhkan dengan view yang seperti ini di sepanjang jalan. Gotta be this way. We say nothing more than we need. Seperti jalan yang kita akses ketika menuju Sembalun tadi. Jalannya begitu mulus dan juga lebar. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Karena pengen cepat-cepat nyampe Mataram, akhirnya kita batalin untuk lewat jalur Senggigi. Jalan pulang ini kami melewati jalur Pusuk supaya bisa memangkas waktu perjalanan. Everybody's watching her, but she's looking at. Terima kasih untuk Mas Ipan yang telah menemani perjalanan saya seharian untuk hari ini. Sekian dulu untuk video kita kali ini dan sampai jumpa di next video guys.